Biar Engkau Tuhan yang besar, yang agung, mau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami lebih dekat lagi melalui pemahaman akan firman. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami berjalan di dalam kegelapan. Kami percaya bahwa kami yang diselamatkan oleh Tuhan beroleh terang di dalam hati melalui persekutuan dengan Roh-Mu. Kiranya Engkau memberikan cahaya-Mu, terang-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, makin hari makin mengenal Engkau, makin hari kami makin bersekutu di dalam terang-Mu, dan menikmati terang-Mu serta bercahaya di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai Balak, Bileam, dan berkat Abraham. Dan saya rencanakan kita ada 2 pertemuan. Nanti dalam pertemuan kedua kita akan membahas mengenai Bileam, keledai, dan malaikat Tuhan. Nah, saya mengajak kita bersama-sama membaca Bilangan pasal 22. Kisah mengenai Bileam tercatat di dalam Bilangan 22 sampai 24. Dan nanti di dalam 25 kita melihat akibat daripada ajaran atau nasihat dari Bileam yang menyesatkan. Kita akan mulai membaca dari pasal 22, kita akan membaca ayat pertama terlebih dahulu. Saya bacakan kepada saudara konteks dari bagian ini, Bilangan pasal 22. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi ini adalah konteksnya. Orang Israel dicatat di dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun, itu 3 kali mengalami istirahat panjang. Jadi istirahat yang pertama adalah ketika mereka keluar dari Mesir, lalu mereka singgah di Sinai. Di situ Tuhan mempersiapkan mereka untuk memberikan mereka identitas. Sehingga pada waktu nanti mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah mengerti siapakah mereka, yaitu umat Allah. Jadi yang pertama, persinggahan yang panjang adalah di Sinai. Nah, yang kedua adalah di Kades. Dan yang ketiga adalah yang kita baca di pasal 22 ini, mereka singgah di dataran Moab. Nah, saudara sekalian, bedanya adalah ketika mereka singgah di Moab, itu adalah sebuah tempat yang sudah sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena tinggal mereka menyeberang sungai, mereka sudah berhadapan dengan Yeriko yang harus mereka taklukkan. Nah, saudara sekalian, ketika mereka berkemah panjang di Moab, pada waktu itu ada seorang raja dicatat di dalam ayat kedua, yaitu Balak bin Sipor. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab terhadap orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Jadi dikisahkan pada waktu mereka berkemah, orang-orang Moab yang ada di dekat mereka sangat ketakutan, khususnya rajanya yaitu Balak bin Sipor. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca 1 pasal sebelumnya, dikisahkan apa yang dikerjakan Tuhan melalui bangsa Israel. Orang Israel diberikan Tuhan kemenangan melawan Og, raja Basan, dan melawan Sihon, orang Amori. Dikatakan mereka sangat gemetar melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Amori. Mereka mengalahkan Og, raja Basan. Mereka mengalahkan Sihon, orang Amori. Nah, saudara sekalian, Og, raja Basan itu di dalam Midrash digambarkan mirip seperti superhero pada zaman sekarang. Saudara sekalian mengenal karakter-karakter superhero misalnya seperti Hulk kalau di dalam zaman sekarang, si raksasa hijau. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat karakter Hulk, superhero zaman sekarang, Hulk itu terkenal sebagai seorang yang sangat kuat, raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Nah, Og itu mirip dengan Hulk di zaman sekarang. Og itu digambarkan sebagai seorang raja yang sangat kuat, yang besar badannya seperti Goliat. Di dalam Pentateukh dicatat
tempat tidur, digambarkan tempat tidurnya aja begitu besar, mau menunjukkan bahwa ukuran Og ini lain dari yang lain, dia extraordinary. Jadi Raja Og adalah superhero di zaman itu, sangat perkasa, sangat kuat. Saudara bayangkan jika misalnya ada headline mengatakan ada seorang pemuda dari desa yang berhasil meng-KO petinju legendaris misalnya seperti Mike Tyson. Wah, itu surat kabar akan rame sekali. Saudara sekalian, saya membaca sebuah artikel dikatakan kekuatan pukulan Mike Tyson itu seperti kalau seseorang itu dijatuhi karung seberat 1 kintal dari jarak berapa meter gitu ya, itu dijatuhkan dan kena kepada orangnya, itu kira-kira rasanya ditinju seperti oleh orang seperti Mike Tyson, rasanya seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan kalau misalnya ada berita orang mengalahkan Mike Tyson dalam sebuah pertandingan 1 lawan 1. Wah, itu beritanya akan sangat meriah luar biasa. Dan sekarang saudara sekalian, Og dan Sihon, dua-dua orang yang kuat, dikalahkan oleh orang Israel. Berkali-kali di dalam Pentateukh diulang oleh Musa. Ingat ketika orang Israel sedang ketakutan. Ingat, kata Musa, ketika mereka sedang patah semangat. Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan kepada kita. Kita mengalahkan Og, kita mengalahkan Sihon. Maka bagaimana mungkin kau masih ketakutan di dalam pelayananmu? Tuhan akan memberikan kemenangan sebagaimana dia sudah memberikan musuh yang paling sulit. Dia akan terus menuntun kita. Jadi saudara sekalian, itu membuat orang Moab gemetar, membuat Balak ketakutan. Aduh, kalau pahlawan super seperti Og saja, seorang pahlawan yang terkenal hebat bisa dikalahkan, apalagi kami orang Moab. Nah, saudara sekalian, maka Balak ketakutan. Padahal Balak, sang raja Moab ini, Balak itu artinya penghancur. Jadi dari namanya saja menunjukkan dia adalah seorang mungkin hebat, seorang yang mungkin kuat, seorang yang namanya adalah penghancur. Tapi ironinya adalah sang penghancur ini sekarang sedang ketakutan dihancurkan oleh Israel. Nah, saudara sekalian, sebenarnya Balak itu tidak perlu takut kepada orang Israel. Karena ada janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada keturunan Lot. Jadi Tuhan sudah berpesan untuk orang Moab, keturunan Lot, itu dibiarkan oleh orang Israel. Tetapi tampaknya Balak tidak mengetahui atau tidak mengindahkan peringatan tersebut. Balak ketakutan, takut untuk diserang. Nah, saudara sekalian, dan Balak itu menyadari sesuatu. Ini bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat, menaklukkan Fir'aun di Mesir. Dan dia tahu bahwa kekuatan orang Israel itu bukan pada yang natural. Ini bukan kekuatan natural, ini bukan karena mereka yang hebat. Tetapi di belakang itu bukan sekedar skill, bukan sekedar strategi perang, bukan sekedar sesuatu kemampuan organisasi, bukan. Di belakang semuanya itu ada hal supranatural. Itu yang Balak tahu, saudara. Kehebatan orang Israel, kelebihan orang Israel bukan organisasi, bukan skill, bukan strategi, bukan logistik, bukan ekonomi, bukan politik. Kekuatan orang Israel, Balak melihat dengan tajam, ada sesuatu yang mendukung mereka, ada supranatural. Bagaimana kita bisa mengalahkan kalau kekuatan itu bukan kekuatan natural? Bagaimana bisa dilawan kalau kekuatannya itu supranatural? Orang Israel mungkin bukan bangsa yang pintar organisasi, bukan orang yang punya pengalaman perang, bukan. Mereka adalah budak-budak yang keluar dari tanah perbudakan. Mereka tidak terlatih dalam militer. Paling hanya Musa yang punya pendidikan militer. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi kekuatan orang Israel? Balak tahu di belakang semuanya itu ada yang supranatural, ada Tuhannya mereka yang menjadikan mereka begitu hebat dan dahsyat. Saudara sekalian, ironinya apakah kita punya mata seperti Balak? Balak yang adalah musuh Tuhan, tapi mengetahui sumber kekuatannya dari mana. Apakah kita menyadari bahwa kekuatan gereja Tuhan, kekuatan kita sebagai orang Kristen, bukan pada kehebatan kita, tapi pada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Pasukan saja maka tidak cukup menghadapi Israel, tidak bisa. Maka Balak meminta kekuatan sihir, kekuatan tenung untuk bisa mengalahkan orang Israel.
Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat bagian ini, kita melihat ada paralel antara apa yang ditulis di bagian ini dengan kisah Fir'aun. Nah, saudara sekalian, kata Vayagar dipakai untuk menggambarkan bagaimana Fir'aun itu takut pada Israel. Jadi waktu Fir'aun ketakutan itu pakai kata Vayagar. Nah, kata ini dipakai juga untuk menunjukkan bagaimana Balak ini ketakutan kepada orang Israel. Jadi ada kemiripan kisah Balak ini dengan kisah Fir'aun. Fir'aun itu ketakutan karena orang Israel itu bertambah banyak. Jadi karena orang Israel bertambah banyak, maka kemudian Fir'aun ketakutan. Nah, karena bertambah banyak, maka Fir'aun merencanakan pembunuhan, perbudakan, dan banyak hal yang lainnya. Nah, saudara, kalau kita membaca pasal 22 tadi, dikatakan bahwa Balak juga takut karena jumlah mereka besar. Jumlahnya itu banyak. Nah, sebetulnya Balak bisa hidup berdampingan, bukan? Dengan orang Israel. Sebagaimana Fir'aun juga sebetulnya tidak perlu takut akan jumlah orang Israel yang banyak. Tetapi kita melihat baik reaksi Fir'aun maupun reaksi Balak dicatat sama. Mereka ketakutan dan mereka berusaha untuk mengenyahkan orang Israel. Maka bagaimana caranya? Orang Israel demikian kuat dan bukan natural. Di belakang itu ada kekuatan supranatural. Maka Balak berpikir, bagaimana caranya melemahkan kekuatan supranatural itu? Kalau di belakang mereka ada Tuhan yang menyertai, kalau mereka bisa dilemahkan, Tuhan itu mengutuk mereka, bukan memberkati mereka, maka mereka akan bisa dikalahkan. Itu sebabnya dipanggillah Bileam. Balak memanggil Bileam. Nah, saudara-saudara sekalian, di Israel tidak ada tenung, tidak ada definition, tidak ada ritual-ritual untuk mencari hari baik, kemudian lihat hari depan dan sebagainya. Karena orang Israel diajar untuk tidak memanipulasi Tuhan. Nanti poin ini kita akan bahas. Orang Israel diajar untuk taat, menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan yang baik. Kenapa tidak perlu kutik-kutik lagi rencana hari depan? Karena orang Israel diajar Tuhan mereka Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, bukan Tuhan yang mau menghancurkan mereka. Sehingga kita perlu mencari bocoran apa rencana Tuhan, supaya kita bisa menyelamatkan diri daripada murka Dia. Bukan begitu. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang punya rencana indah bagi umatnya. Maka kita percaya, kita mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Tidak perlu definition, tidak perlu ritual-ritual untuk melihat ke depan. Tidak ada hal-hal seperti itu diajarkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Saudara sekalian, maka Balak menyewa Bileam, seorang nabi bayaran. Istilah nabi yang dipakai ini bukan mengindikasikan dia adalah nabi sejati. Dia adalah nabi yang dibayar, prophet for hire. Bileam disewa oleh Balak sebagai spiritual mercenaries, sebagai seorang tentara spiritual, tentara bayaran yang tujuannya adalah melemahkan Israel untuk mengikat sehingga orang Israel itu kehilangan kekuatannya. Nah, saudara sekalian, di sini Balaam atau Bileam itu dipanggil untuk memanipulasi Tuhan. Coba bikin Tuhan yang tadinya memberkati orang Israel, sekarang menjadi Tuhan yang akan mengkutuk orang Israel. Bileam, itu tugas kamu. Coba lakukan tugas kamu. Saudara sekalian, membuat Tuhan meninggalkan umatnya, membuat Tuhan melemahkan umatnya, membuat Tuhan tidak lagi memuliakan umatnya. Nah, sekarang Israel yang kuat dan mulia dimintalah Balak kepada Bileam untuk membuat mereka hina. Ikat mereka Bileam, mereka sekarang mulia, mereka hebat, mereka kuat. Kutuk mereka. Apa artinya dikutuk? Diikat supaya mereka menjadi lemah. Tadinya mulia, sekarang menjadi hina. Tadinya kuat, sekarang menjadi lemah. Sehingga kemudian setelah menjadi hina, direndahkan, tidak punya pengaruh, saya akan kalahkan mereka. Itu adalah tugas Bileam. Nah, saudara sekalian, Bileam itu sangat terkenal pada zaman itu sebagai seorang peramal, seorang definisi yang sangat
internasional diakui. Saudara-saudara sekalian, dia itu tinggal kira-kira 400 mil dari tempat tinggalnya Balak. Sehingga perjalanan itu kira-kira 3 minggu. Saudara bisa bayangkan, utusannya 3 minggu datang ketemu Bileam, lalu bilang enggak, 3 minggu lagi pulang, lalu dibilang, oh ya kamu harus jemput lagi, 3 minggu berangkat lagi. Ini adalah orang penting, saudara. Ini adalah orang penting yang terkenal kutukan atau berkatnya itu manjur. Saudara, baik Philo maupun Yosefus, sejarawan Yahudi, itu menulis mengenai Bileam. Dikatakan dia itu punya kekuatan untuk meramal cuaca, menentukan hari baik dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, dikatakan dengan kalimat yang gamblang, mengapa Bileam itu disewa. Kita melihat ayat yang ke-5, raja ini yaitu Balak mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia. Dengan pesan, jadi ini tepi sungai Efrat ya, Mesopotamia, negara tempatnya Abraham. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu. Perhatikan saudara sekalian ayat ke-6 ini, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi mengingatkan kita ya saudara, pada seseorang yang diberkati akan diberkati. Yang kamu kutuk akan kena kutuk. Nanti kita akan masuk lagi kalimat Tuhan kepada siapa ini. Tetapi yang pasti saudara sekalian, Bileam ini terkenal punya kuasa. Jadi apa yang dia ucapkan itu terjadi. Entah dia pakai kuasa gelap, atau dia itu bisa melihat kira-kira ini yang akan terjadi, ini implikasinya. Lalu dia mengatakan kalimat itu dan itu terjadi. Jadi seolah-olah orang mengatakan, iya betul ya, kayaknya dia punya kuasa itu. Entah itu kuasa kegelapan atau sebuah penipuan, kita tidak tahu saudara sekalian. Kemungkinan itu adalah kuasa gelap. Yang pasti adalah seolah-olah yang diberkati oleh Bileam itu diberkati. Yang dikutuk oleh Bileam itu menjadi begitu merana nasibnya. Jadi seolah-olah dia itu mempunyai kekuatan kuasa untuk menentukan hidup manusia. Nah jadi karena Bileam itu mempunyai kekuatan seperti itu, kemungkinan dia mempunyai ilmu tenung, bukan sekedar penipu biasa, tetapi dia memang mungkin punya kuasa, dan itu adalah kuasa kegelapan. Nah saudara sekalian, maka di sini kita melihat Tuhan mengizinkan Bileam dipanggil karena Tuhan mau menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan jauh lebih kuat daripada kuasa tenung, kuasa gelap manapun yang dipanggil oleh musuh-musuh Tuhan untuk menghancurkan umatnya. Tuhan memelihara umatnya menghadapi serangan musuh, baik itu musuh-musuh yang mau menghabisi secara jasmaniah, termasuk musuh yang melawan secara sesuatu hal yang bersifat spiritual. Saudara sekalian, Bileam dipanggil untuk mengkutuki orang Israel. Yang kamu berkati akan diberkati, yang akan kamu kutuk akan kena kutuk. Saudara-saudara sekalian, itu kalimat Tuhan kepada siapa? Itu adalah kalimat Tuhan kepada Abraham. Jadi Bileam, saudara-saudara sekalian, dia seolah-olah menjadi semacam sesuatu imitasi palsu daripada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengkutuk orang yang mengkutuk engkau. Di sini kelihatan mirip, saudara. Bedanya apa? Bedanya adalah Tuhan di dalam berkatnya kepada Abraham, Tuhan adalah sumber berkat, dan dia yang menentukan kutuk, bukan Abraham. Abraham itu pasif. Tuhan bilang, orang kalau berkati engkau Abraham, aku yang memberkati mereka. Orang kalau mengkutuk engkau ya Abraham, aku yang mengkutuk mereka. Dan engkau jadilah berkat.
Abraham bukan sumber, dia tidak mengatakan, oh sini, saya punya kuasa, saya berkati engkau, maka engkau akan diberkati. Saya kutuk engkau, engkau akan kena kutuk. Abraham tidak punya kuasa seperti itu. Abraham seorang yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji kalau ada orang memberkati engkau, aku Tuhan yang akan memberkati. Kalau ada orang mengutuk engkau, aku Tuhan yang akan mengkutuk. Tetapi saudara sekalian, di sini Bileam seolah-olah mau menjadi seperti Tuhan. Dikenal orang, apa yang kau berkati akan diberkati, apa yang kau kutuk akan kutuk. Wah, seolah-olah dia kuasa begitu besar. Dan di sini Tuhan akan mempermalukan Bileam, saudara, karena itu salah. Saudara sekalian, maka kita tidak dipanggil untuk mengkutuk. Bileam dipanggil, diundang untuk mengkutuk, tetapi orang Kristen tidak pernah dipanggil untuk memberikan kutuk kepada yang lain. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Itu yang dicatat di dalam kitab suci. Bahkan Tuhan Yesus ajarkan, kalau ada orang mengkutuk engkau, jangan kau balas mengkutuk. Lukas pasal 6 ayat 28. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Bless those who curse you. Kalau ada orang mengkutuk engkau, jangan balas kutuk. Demikian ajaran Tuhan Yesus. Kalau orang mengkutuk engkau, balaslah dengan berkat. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mengutus dia menjadi berkat. Demikian kita dipanggil bukan untuk mengkutuk-kutuk ke sana kemari, saudara sekalian. Tetapi dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa kalau ada orang mengkutuk kita, jangan kita balas mengkutuk. Mari kita memberkati orang yang mengkutuk kita, dan itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan oleh Petrus, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Do not repay evil for evil. Atau caci maki dengan caci maki. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, jangan kita kemudian membalas, saya harus berbuat lebih jahat. Kalau ada orang mencaci maki saya akan caci maki dia lagi. Jangan. Tetapi sebaliknya, perhatikan saudara kalimat Petrus di 1 Petrus 3 ayat 9. Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Kalau ada orang berbuat jahat, jangan balas dengan jahat. Kalau ada orang mencaci maki, jangan balas dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Saudara sekalian, berat tampaknya, tetapi ini adalah ajaran Tuhan, ini adalah kebenaran. Saudara, waktu ada orang mencaci maki kita, ada orang berbuat jahat pada kita, kita pengen balas. Kalau bisa saya caci maki berkali-kali lebih hebat. Saya dicaci maki, saya difitnah, saya balas kamu. Tuhan Yesus mengatakan, Petrus mengatakan, jangan. Kalau engkau diperlakukan jahat, jangan balas dengan jahat. Kalau engkau dicaci maki, jangan balas dengan caci maki. Ini ajaran kitab suci, saudara-saudara sekalian. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah, kata Petrus, kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing. Kalau kita melakukan itu, kita ada tetap di dalam berkat Tuhan. Ketika ada orang yang mengkutuk kita, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan caci maki, jangan balas kutuk, kita memberkati. Saudara sekalian, Bileam gak diapa-apain, dipanggil datang. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang yang hebat. Dia dipanggil untuk mengkutuk. Alkitab tidak pernah memanggil kita untuk melakukan hal seperti itu, saudara sekalian. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita bukan sumber, saya bukan sumber berkat, saya bukan sumber kutuk. Tuhan adalah sumber berkat, dan Dia yang berhak menjatuhkan hukuman kepada seseorang, bukan kita. Nah, saudara sekalian, kita sudah melihat pengantarnya, bagaimana settingnya, bagaimana Balak merasa ketakutan, apa yang terjadi, lalu kemudian bagaimana dia memanggil Bileam. Sekarang kita akan melihat karakter Bileam. Kita akan melihat karakter Bileam. Seperti apakah karakter Bileam itu? Apakah dia itu orang baik? Kelihatan, saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ketika utusan itu mendatangi Bileam, kita melihat apa yang terjadi. Saya akan membacakan buat saudara ayat yang ke-7 dan 8. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai pada Bileam, disampaikannya kepadanya pesan Balak.
Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Wah, perhatikan saudara. Dia mengatakan, tidur di sini ya, aku akan doa dulu. Karena aku akan memberikan jawab sesuai yang difirmankan Tuhan Yahweh kepadaku. Saudara, dia cari Yahweh. Dan dia berkata dia akan menjawab sesuai. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam setelah berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir. Lalu kemudian ayat 11, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Yang pertama. Kedua, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Perhatikan saudara-saudara sekalian, Tuhan yang sejati dicari oleh Bileam. Lalu kemudian Tuhan yang sejati berfirman kepada Bileam. Nanti kita akan melihat Bileam ini karakter yang kompleks, saudara. Karakter yang kompleks, karena nanti kita melihat nubuatan dari Bileam itu salah satu nubuatan yang demikian indah di dalam kitab suci. Kita akan membahas itu dalam pertemuan selanjutnya. Nubuatan Bileam, khususnya nubuatan mengenai Mesias yang demikian indah luar biasa, saudara. Yosua tidak bernubuat seperti itu. Rut tidak ada nubuatan seperti itu. Daud tidak ada nubuatan seperti kalimat-kalimat seperti Bileam itu, saudara. Ada kalimat yang demikian indah sekali, saudara. Nah, kita akan mempelajari itu di minggu yang akan datang. Nah, saudara sekalian, kita melihat bukankah dia orang baik? Dia apa-apa tanya Tuhan. Oh, kamu bermalam dulu. Saya hanya akan menjawab persis seperti apa yang Tuhan firmankan. Sekarang saya akan mencari kehendak Tuhan. Apakah dia orang baik? Apakah dia seorang nabi? Oh, mungkin saja Bileam itu karakternya berubah karena ditawari uang, dia cinta kekayaan. Tapi sebetulnya dia nabi Tuhan, dia nabi yang baik, dia hamba Tuhan. Buktinya dia berdoa kepada Yahweh. Buktinya Tuhan menjawab dia. Buktinya nanti kita melihat di dalam kitab suci bahwa Tuhan yang sejati memberikan nubuatan, bahkan nubuatan mengenai Mesias. Itu firman Tuhan diberikan lewat Bileam. Mungkin dia orang baik, mungkin dia nabi Tuhan. Nah, saudara sekalian, apakah benar demikian? Saudara, mari kita lihat Ulangan pasal 23. Kita akan melihat perkataan Musa. Saya akan membacakan buat saudara Ulangan pasal 23 ayat 3, 4 dan yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara Ulangan pasal yang ke-23 ayat 3, ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Peor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Jadi perhatikan, Musa mengatakan Bileam bin Peor adalah upahan. Dia adalah prophet for hire, dia diupah untuk melawan engkau. Tapi Tuhan tidak mendengarkan Bileam. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat karena Allah mengasihi engkau. Ini pandangan dari Musa menunjukkan bahwa Bileam bukan orang baik, dia prophet for hire. Kita melihat Yosua 13 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara. Yosua 13 ayat 22, ini kalimat mengenai Bileam. Juga Bileam bin Peor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi Bileam bin Peor, juru tenung atau seorang divination, seorang juru tenung. Nah, saudara, juru tenung itu sesuatu profesi yang dilarang di dalam perjanjian lama. Divination itu sebuah praktek yang tidak dikehendaki dan sangat ditolak oleh Tuhan. Dan hukuman daripada divination adalah kematian. Dan dikatakan Bileam bin Peor dalam Yosua 13 ayat 22 adalah seorang juru tenung. Maka Bileam bukan seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang
kemungkinan dia seorang politeis. Philo dan Yosefus menggambarkan dia memang bukan nabi. Istilah nabi itu tidak langsung mengacu kepada nabi Tuhan, tetapi seorang yang mungkin seperti seorang zaman sekarang bisa melakukan tenung, bisa kemudian mengajak orang melihat alam gaib dan sebagainya, tetapi tidak berkait kepada Tuhan yang sejati. Dia seorang politeis dan tampaknya ketika dia berdoa, dia tahu sedikit mengenai Israel, mengenai Allahnya dan sebagainya. Dan dia mencoba mendekati Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Bileam bahkan si jahat itu untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyatakan kehendaknya. Jadi Bileam bukan seorang hamba Tuhan sejati, dia adalah seorang politeis yang melakukan praktek untuk uang. Dan Yosua menggambarkan akhirnya ia mati dibunuh Israel dengan pedang, seorang juru tenung. Nah saudara sekalian, gambaran berikutnya ada dalam perjanjian baru, ada 3 bagian yang mencatat mengenai Bileam. Saya hanya akan kutip 2 di antaranya saja, dari kitab Petrus dan Wahyu. Nanti kita akan banyak membahas apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai Bileam di kitab Wahyu. Saya bacakan terlebih dahulu dalam perjanjian baru 2 Petrus pasal 2 ayat 15. 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Perhatikan di sini digambarkan sebagai seorang yang tidak baik, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ya nanti pertemuan akan datang, kita akan bicara mengenai Bileam dan mengenai keledainya. Nah jadi di sini dikatakan bahwa Bileam itu suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Konteks 2 Petrus pasal 2, Petrus sedang berbicara mengenai bahaya daripada nabi palsu dan guru-guru palsu. Sehingga dikatakan Bileam ini adalah contoh daripada nabi dan guru palsu yang memberikan ajaran yang salah, yang sesat dan mendapat keuntungan dari tindakannya yang tidak benar itu. Ini adalah Bileam. Berikutnya saudara, karakter Bileam digambarkan dalam Wahyu pasal 2. Ini kalimat Tuhan Yesus kepada jemaat di Pergamus. Saya bacakan kepada saudara dan kita akan mengeksegesis sedikit mengenai Wahyu pasal 2. Saya bacakan ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Jadi Tuhan Yesus digambarkan memakai pedang tajam bermata 2. Dia akan mengkat, saudara. Dia akan memotong pengajar-pengajar yang sesat. Dia akan memotong orang-orang yang berani merusak gereja Tuhan. Kalaupun untuk sementara pengajar-pengajar sesat itu seolah-olah bisa merajalela, tetapi Tuhan Yesus melihat dan Dia memakai pedang yang tajam bermata 2. Dia akan memotong, menyingkirkan orang-orang yang demikian. Aku tahu di mana engkau diam, kata Tuhan Yesus, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, teaching atau the doctrine of Bileam. Ini juga pertemuan akan datang, kita akan ulas the teaching and the doctrine of Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 2 ini Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat gereja di Pergamus. Nah, untuk konteksnya, Pergamus itu adalah tempat yang banyak sekali kuil. Jadi arkeologi sudah menemukan itu tempat pemujaan dewa-dewa yang sedemikian banyaknya. Tuhan Yesus mengatakan itu adalah tahta iblis. Saudara, segala macam kegelapan ada di sana. Di situ ada 3 kuil didedikasikan untuk kaisar. Jadi untuk kuil penyembahan kepada kaisar itu ada 3, saudara. Lalu kemudian masih ada lagi ditemukan kuil Zeus, rajanya para dewa. Ditemukan juga kuilnya Dionysius,
Kalau saudara-saudara misalnya mau santai, mau minum-minum anggur, mau kemudian masuk ke dalam dosa, bahkan sampai ke dosa perzinahan, datanglah ke kuil Dionysius di situ. Orang berpesta pora, orang bersenang-senang, orang pergi ke situ. Dan tentu saja orang Kristen tidak pergi ke tempat-tempat demikian. Oh, kemudian kalau kita kelaparan atau kepingin makan enak, kita ingin hidup cukup, pergi kemana? Ke kuil dewa Demeter. Cari Demeter. Dia akan memberikan kepada kita rezeki, akan memberikan pada kita makanan. Oh, mungkin kita kepingin punya hikmat, saya kepingin punya wisdom, saya kepingin butuh nasihat, saya butuh sesuatu. Saya ingin minta nasihat bagaimana membesarkan anak, saya ingin punya nasihat bagaimana mencari jodoh, saya ingin mempunyai sesuatu karena saya mau perang, saya mau pergi bertempur dan sebagainya. Oh, pergi ke kuil Dewi Athena. Di situ Dewi Athena yang penuh dengan hikmat dan bijaksana akan menuntun. Wah, saudara sekalian, Pergamus adalah satu tempat yang penuh dengan penyembahan dewa-dewa. Dan khususnya ada satu dewa, namanya dewa Asklepius. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya masih kecil, saya heran. Kalau saya ke apotik, itu saya lihat saudara sekalian, itu ada logo gelas, lalu kemudian ada ular. Saya sering tanya sama orang tua saya, itu kenapa ya? Saya kan anak-anak, saya takut sama ular mah gitu. Kenapa itu apotik gambarnya ular ya? Orang kesini kan mau minta obat, kenapa yang ada ular? Ular kan bisa membunuh kita, dia punya bisa. Saya lupa detail penjelasannya, tapi waktu itu kalau enggak ibu, ayah saya menjelaskan semacam ular itu bisa menyembuhkan, ular itu juga bisa racun. Jadi ular itu mengandung sesuatu antara racun dan juga obat, itu tipis batasannya. Itu memang kalau dalam bahasa Yunani, farmakon itu bisa obat, dan kemudian tapi juga bisa racun yang mematikan. Nah, saudara, setelah saya studi lebih lanjut, saya menemukan istilah tongkat Asklepius. Tongkat Asklepius itu sampai sekarang dianggap sebagai lambang kesehatan. Jadi Asklepius itu zaman dulu orang-orang kalau mau cari kesehatan itu datang ke kuil Asklepius. Saya sedikit cerita mengenai Asklepius, saudara ya. Setelah saya mendengar ini, nurani saya agak sedikit terganggu ketika itu dijadikan sesuatu lambang. Tetapi ya sudah, itu dalam sejarah terjadi gitu ya. Tetapi kalau orang Kristen bicara mengenai kesembuhan dan ular, ada juga sebetulnya, dan itu mungkin lebih biblical, yaitu ular tembaga. Ular tembaga. Ketika orang melihat ular tembaga itu, dia disembuhkan. Oke, sekarang kembali ke tongkat Asklepius. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang sakit, orang datang ke kuil Asklepius. Tapi memang di situ hanya untuk orang yang masih ada harapan hidup. Entah bagaimana mereka sortir, kalau orang sudah kelihatan mau mati, tidak diterima di situ. Jadi orang itu datang ke kuil Asklepius, dikasih minum anggur sampai kelihatan agak mabok, lalu mereka malamnya tidur di situ, saudara. Itu ada satu seperti kayak tempat gitu ya, luas gitu, lalu kemudian orang-orang pada tidur di situ setelah mereka minum anggur, lalu setelah tidur di satu ruangan, dilepaskannya pada malam itu ular-ular, saudara. Ular tapi tidak berbisa. Jadi ular banyak sekali dilepaskan. Lalu saudara sekalian, sambil orang tidur, ularnya tuh ngelewatin kita. Karena orang mabok oleh anggur, jadi tidurnya lalu kemudian ularnya ngelewatin gitu. Nah, itu dianggap saudara sekalian, ular itu membawa kuasa kesembuhan daripada Asklepius. Nah, jadi ular itu ketika ngelilit badan, itu seolah-olah mau membisikkan sesuatu. Lalu ular itu memberikan mimpi. Nah, saudara, jadi ketika nanti bangun, orangnya esok paginya bangun, itu didiagnose. Semalam mimpi apa? Ular kasih mimpi apa? Saya gini. Nah, mimpi yang diberikan ular itu dianggap diagnosis dari dewa Asklepius. Nah, cerita, saya mimpi gini. Oh, kamu sakit ini. Ya, dewa Asklepius memberikan kamu ini. Oh, sekarang saya akan sembuhkan kamu karena dewa sudah memberikan diagnosis. Jadi diagnosisnya langsung dari dewa lewat ular-ular itu. Nah, saudara sekalian, mendengar cerita seperti ini, betapa gelap suasana di Pergamus. Orang-orang yang mencari kesenangan di kuil Dionysius, orang-orang yang mencari hikmat di tempat Athena, orang-orang yang mencari kesembuhan dari ular-ular dari Asklepius, saudara sekalian, mengerikan sekali. Yesus mengatakan itu tahta iblis. Dalam bahasa aslinya tahta iblis menunjukkan iblis senang di situ.
Mereka lari daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Itu tahta iblis. Hai jemaat di Pergamus, aku tahu engkau di tempat yang sulit. Aku tahu. Bukan aku membiarkan engkau. Aku tahu engkau diam di situ. Di tahta iblis. Tetapi di situ Tuhan Yesus memuji. Ada satu orang yang meskipun di tempat-tempat yang seperti itu tetap setia kepada Tuhan, yang bernama Antipas. Siapa Antipas, saudara-saudara sekalian? Ada begitu banyak tafsiran. Tetapi dalam sebuah tradisi diceritakan Antipas adalah satu orang yang menjadi bishop Pergamus dan dia ditahbiskan oleh Rasul Yohanes. Itu sebabnya Yohanes menulis tentang dia dalam kitab Wahyu. Jadi Antipas ditahbiskan oleh Yohanes. Nah, dia menjadi martir di dalam tahun 92. Dia menjadi martir di kira-kira tahun 92 Masehi. Nah, saudara sekalian, hymns dalam Filipi pasal 2 yang ditulis oleh Paulus ketika menceritakan Kristus yang menjadi serupa dengan manusia. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus dan sebagainya. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai suatu hak milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan yang seperti manusia. Terus saudara, sampai kemudian mati di atas kayu salib. Dan akhirnya Tuhan akan meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bawah bumi, dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Itu sebetulnya kan diambil dari hymns, dan itu adalah hymns yang populer di kalangan orang Kristen Pergamus. Saudara-saudara sekalian, jadi Antipas adalah seorang yang menjadi pemimpin gereja di sana, dan saudara, dia seorang yang rajin berdoa. Sampai dikatakan saudara, ketika dia berdoa, itu roh-roh yang ada di kuil Asklepius itu pergi. Saudara bisa bayangkan ya, orang kuasa rohaninya luar biasa, dia berdoa dan roh-rohnya itu pergi. Jadi ketika ular-ularnya itu dilepas, itu roh-rohnya tidak datang. Jadi ini bukan sekedar penipuan ya saudara, tetapi betul-betul ada semacam sesuatu kuasa kegelapan yang sedang ada di sana. Dan seorang anak Tuhan berdoa di situ dan dikatakan dia mengusir setan-setan. Nah, saudara sekalian, akhirnya imam-imam yang ada di kuil itu merasa terganggu dengan Antipas. Ini orang ya berdoa dan sebagainya. Ini setan-setannya, roh-rohnya ini pergi. Wah, ini kalau begitu bagaimana dengan bisnis kita? Bolak-balik kemudian masalah bisnis. Lalu kemudian karena iblis merasa terusik dengan kehadiran anak Tuhan yang berdoa dengan kuasa, yang mengusir seluruh roh kegelapan di tempat itu, maka kemudian iblis menyerang. Saudara, untuk melihat konfrontasi antara gereja Tuhan dengan setan, saudara bisa lihat di YouTube satu PA yang saya berikan di GRI Batam, eksposisi dari Matius pasal 16, yaitu gereja Tuhan dan gerbang Hades. Di situ Tuhan Yesus mengklaim bahwa dia mendirikan gerejanya di atas alam maut, atau dalam terjemahan aslinya di gerbang Hades. Di situ Tuhan Yesus memprovokasi, memproklamasikan gerejanya, konfrontasi dengan kerajaan setan. Dimanapun gereja Tuhan berdiri, gereja Tuhan bukan mau santai-santai. Oh, kita bikin komunitas yang nyaman. Oh, kita bikin sesuatu yang kita bisa nikmati bersama-sama. Ketika gereja Tuhan berdiri, Yesus Kristus memproklamasikan di depan alam maut yang tidak bisa menguasainya, di depan gerbang Hades, tidak akan bisa dirobohkan oleh siapapun. Konfrontasi, provokatif, itulah gereja Tuhan. Saudara sekalian, Antipas berdoa, kuasa demikian besar, roh-roh itu kemudian pergi, dan kemudian iblis yang terusik berusaha menyingkirkan Antipas. Maka Antipas ditangkap oleh para imam, lalu kemudian dituduh melakukan sesuatu yang sangat jahat, yaitu tidak mengakui kaisar. Kemudian Antipas ditangkap, lalu kemudian dibawa ke kuil kaisar. Disediakan minuman anggur dan semacam sesuatu bakar-bakaran yang harus dia tujukan untuk mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan. Ayo Antipas, tunjukkan kamu setia kepada kaisarmu. Ini ada peralatan-peralatan untuk berdoa. Silakan kamu berdoa kepada kaisar Tuhanmu. Bakarlah sesuatu persembahan. Lalu kemudian di sini ada anggur yang harus kau minum. Antipas, akuilah kaisar Tuhan. Tentu saja Antipas tidak mau. Tentu saja sebagai seorang yang percaya, dia tidak mau mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan. Itu adalah kejahatan. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Antipas, seorang yang percaya kepada Tuhan, hanya mengakui bahwa Tuhan adalah Allah Tritunggal. Kristus adalah Tuhan yang sejati. Saudara sekalian, maka ketika Antipas menolak,
maka kemudian dijatuhkanlah hukuman. Saudara sekalian, bagaimana dia dieksekusi? Pada waktu itu dia dibawa ke tempat di mana ada patung dari perunggu. Patung itu berbentuk lembu. Nah, saudara sekalian, di dalam kira-kira abad ke-19 ada seorang Jerman bernama Karl Humann itu pergi menuju ke Turki, ke Pergamus itu. Lalu kemudian mengumpulkan batu demi batu, dibawa ke Berlin, dirakit, lalu pada tahun 1930 selesai, saudara. Itu disebut sebagai tahta iblis. Jadi yang disebut tahta iblis menurut dia adalah sebuah tempat, di situ direkonstruksi sampai ke Berlin, saudara. Itu semacam sesuatu panggung. Lalu kemudian di situ masih ada ukiran-ukiran, baik itu Zeus maupun kemudian juga Athena dan sebagainya. Saya waktu melihat, saudara sekalian, begitu indah secara seni. Itu adalah kesenian Helenisme yang demikian indah. Waktu saudara lihat Athenanya luar biasa. Wah, ukirannya itu demikian indah, menggambarkan pertarungan Athena, Zeus melawan para titan. Dan di situ ibu mereka sedang bersedih karena anaknya mereka saling berkelahi. Dewi bumi menangis, tapi mereka semua berkelahi, dan Zeus menunjukkan kehebatan dia, Athena menunjukkan kehebatan dia, dan indahnya luar biasa, saudara. Tetapi di belakang semua keindahan itu ada kengerian yang luar biasa. Saudara, nanti tahun 1930, tapi kita tidak bahas lebih lanjut. Itu adalah altar yang nantinya menginspirasi Albert Speer untuk membuat parade dari Hitler, membangun yang namanya Zeppelin Tribune. Dia mengatakan mendapat inspirasi melihat tahta iblis itu, melihat yang disebut sebagai kuil Zeus yang dianggap oleh Karl Humann ini loh, yang disebut sebagai tahta iblis. Jadi tempat pemujaan berhala. Nah, saudara, di tempat itu, ya tempat podium itu ada satu patung, yaitu lembu. Ya, lembu itu terbuat dari perunggu. Lalu kemudian di dalam tradisi Antipas itu dimasukkan ke dalam sana. Lalu kemudian di situ di depan umum, maka kemudian dipanaskan, di bawahnya dikasih api, maka dia dipanggang pelan-pelan. Lalu saudara sekalian, kalau orang sudah dipanggang pelan-pelan, lalu kemudian diteriak, lalu kemudian dikasih satu saluran udara, lalu kemudian dikasih semacam pipa, sehingga yang keluar itu bukan teriakan yang mengerikan, tapi semacam sesuatu musik, saudara. Sesuatu musik. Dan dicatat di dalam tradisi ketika Antipas dihukum mati, dia mengakhiri hidupnya dengan mendoakan gereja Tuhan di Pergamus. Tuhan Yesus mengatakan Antipas setia, bahkan di tempat tahta iblis, tempat yang begitu penuh dengan pemujaan berhala, begitu melawan Tuhan, bahkan ketika percaya Tuhan akan dianiaya, Antipas tidak pernah kompromi. Dan nanti kita akan bahas dalam kasus Bileam. Dan ketika gereja Tuhan tidak kompromi, power dari Tuhan menyertai. Ketika gereja Tuhan mengikuti ajaran Bileam, mau makin menjadi serupa dengan dunia, maka kekuatan daripada Tuhan meninggalkan. Makin menjadi mirip dunia, makin kompromi dengan dunia, maka kuasa Tuhan dan pengurapan Roh Kudus meninggalkan gereja. Saudara sekalian, di situ dikatakan di jemaat Pergamus, hati-hati dengan ajaran Bileam. Tuhan Yesus benci, Tuhan Yesus tidak suka dengan ajaran Bileam. Jadi Bileam bukan tokoh yang baik, saudara. Dari sepanjang survei daripada yang kita sudah bahas dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menceritakan Bileam bukan karakter yang baik. Dia bukan nabi Tuhan yang sejati. Dia bukan orang yang salah jalan, sekedar orang benar kemudian akhirnya salah jalan. Bukan, saudara. Dia orang yang fasik. Bahkan ketika saudara membaca tulisan daripada Philo dan Yosefus, sangat menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan kuasa gelap yang mencoba melawan Musa. Nah, saudara sekalian, kita sudah melihat dua hal. Yang pertama konteks, yang kedua adalah karakter Bileam. Sekarang kita masuk yang ketiga, kita melihat jalannya cerita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Bileam tinggal di tempat yang sangat jauh, kira-kira 400 mil, ditempuh kira-kira 3 minggu. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca pasal 22, nantinya ketika kita sampai pada keledai Bileam,
kita akan melihat bahwa kisah Bileam itu akan mirip dengan kisah Abraham, khususnya dalam pasal 22. Pasal 22 itu sering disebut sebagai akedah atau the binding of Isaac, di mana Isaac itu diikat, akedah gitu ya, akad itu ikatan. Jadi mirip dengan Kejadian pasal 22. Nah, saudara sekalian, jadi ada paralel antara Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak dengan Bileam itu pergi, itu diparalelkan, saudara-saudara. Nanti kalau saudara melihat ya, misalnya Bileam bangun pagi-pagi memelanai keledainya, Abraham juga bangun pagi-pagi dia memelanai keledainya. Lalu kemudian keduanya pergi bersama-sama melakukan perjalanan. Bileam membawa 2 orang bersamanya, Abraham membawa 2 orang bersamanya. Jadi di sini kita melihat ada kesamaan. Lalu malaikat muncul menjumpai Abraham, malaikat juga muncul menjumpai Bileam. Cuman tugas malaikat berbeda-beda baik dalam Abraham maupun Bileam. Jadi ketika saudara mempelajari 2 tokoh ini, saudara akan menjumpai bahwa Musa, sang penulis kitab Pentateuch, ini sedang memparalelkan antara Bileam dengan Abraham. Kita tidak akan masuk pada struktur dan detailnya. Nah, yang pasti adalah Bileam dan Abraham sama-sama bicara mengenai berkat. Tuhan memberkati Abraham. Lalu kemudian Bileam dikatakan mempunyai klaim atas berkat Tuhan pada Abraham itu. Siapa yang diberkati akan diberkati. Siapa yang dikutuk oleh Bileam akan dikutuk. Kita sudah mempelajari bedanya Bileam seolah-olah aktif. Dia sumber daripada berkat dan kutuk. Sedangkan Abraham pasif. Bagi Abraham sumber berkat adalah Tuhan. Bukan Abraham yang bisa memberi berkat. Tetapi Tuhan berkata, kalau ada orang memberkati kamu, saya akan berkati. Berarti berkat dari Tuhan, bukan Abraham yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Nah, kalau Tuhan menunjukkan bahwa bukan Abraham yang dipilih oleh dia yang menjadi sumber, apalagi Bileam. Bileam tidak pernah menjadi sumber berkat. Bileam juga tidak pernah menjadi sumber daripada kutuk. Saudara sekalian, di sini Alkitab membereskan siapa orang yang mengklaim dirinya sebagai sumber berkat. Siapa klaim dirinya bisa menjatuhkan sesuatu pada manusia. Tuhan adalah yang paling berdaulat atas hidup manusia. Nah, saudara sekalian, Abraham dan Bileam sama-sama pergi. Meskipun kelihatannya sama, tapi motifnya sangat berbeda, saudara. Meskipun dari paralelnya kelihatan sama, pagi-pagi bangun, ini pagi-pagi bangun, memelanai tunggangannya, pergi dengan 2 orang, ini pergi dengan 2 orang. Nah, saudara sekalian, tetapi sangat berbeda. Abraham pergi, tidak suka pergi, saudara. Kalau bisa jangan pergi. Kalau Bileam, dia disuruh tidak pergi, tapi dia nekat mau pergi. Ini beda, kontras sekali, saudara. Abraham kalau boleh dia tidak mau pergi, saudara. Kalau boleh tidak mau pergi. Bileam dibilang stop, jangan pergi, jangan kutuk, karena saya mau berkati bangsa itu. Dia tetap ngotot mau pergi. Beda, saudara. Tuhan suruh Abraham, dia taat. Tuhan tidak suruh Bileam, dia lawan. Ini perbedaannya. Saudara sekalian, dalam Bilangan pasal 22 Tuhan sudah sangat jelas bilang kepada Bileam, do not go, do not curse, they are blessed. Jangan pergi, jangan kutuk, mereka diberkati. Jangan pergi, saya mau pergi. Mungkin Abraham mengatakan, Tuhan kalau boleh jangan pergi. Pergi, dia pergi. Sama-sama pergi, saudara. Yang satu taat mutlak pada Tuhan, yang satu pergi mau memanipulasi Tuhan. Saudara sekalian, jelas pada waktu Bileam berdoa, Tuhan sudah katakan jangan pergi. Tetapi saudara sekalian, heran ya. Meskipun dia sudah jelas, kita lihat ya kalimat daripada Bileam selanjutnya. Tadi kita sudah sampai di ayat yang ke-13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi berkata pada pemuka-pemuka Balak, pulang ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jadi jelas ya, Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Saudara lihat ya, di sini tidak disampaikan seluruhnya.
Yang pertama dari pasal 13, dari ayat 13, para penafsir mengatakan ini kelihatan seperti seolah-olah Bileam itu bukannya dia pasti mengatakan saya tidak mau ikut, tetapi seolah-olah ya saya sih kepengen pergi sama kamu, cuman Tuhan nggak kasih, ya udahlah ya, jadi aku nggak pergi gitu ya. Lalu kemudian di sini disampaikan juga secara tidak sepenuhnya, mereka mengatakan Bileam menolak. Balak pikir mungkin bayarannya kurang banyak, tapi Balak mengutus pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi orang yang diutus itu lebih ini, saudara, lebih luar biasa lagi. Mungkin ini pejabat elit tingkat satunya. Lalu kemudian di situ Bileam berkata, jangan biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang padaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak dan apapun yang kau minta padaku, aku akan mengabulkannya. Jadi Balak menjanjikan. Bileam berkata di ayat 18, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu. Nah ini ya kalimat-kalimat Tuhan Allahku ini yang membuat kita tadi curiga gitu ya, apa ini jangan-jangan orang baik. Tapi kita sudah jelaskan baik dari PL maupun PB menunjukkan Bileam bukan karakter orang yang baik. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ayat 20, datanglah Allah pada Bileam waktu malam serta berfirman padanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah. Loh, kok sekarang dikasih? Tadi Tuhan bilang nggak boleh. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Bileam mengatakan pada utusan Tuhan, Tuhan nggak izinkan saya pergi, tapi seolah-olah ya dia itu memperlunak tuh larangan Tuhan, menunjukkan seolah-olah Tuhan juga bergumul. Padahal Tuhan mengatakan jelas, jangan pergi, jangan kutuk, mereka diberkati. Jelas saudara, tegas. Tapi seolah-olah ya Tuhan tidak mengizinkan, seolah-olah lebih lunak ya saudara-saudara sekalian. Jadi ketika hamba Tuhan, kita sebagai orang Kristen menyampaikan firman Tuhan, kita jangan sampai terjebak kepada memperlunak apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan satu kalimat, Tuhan sebetulnya nggak maksud begitulah, Tuhan tuh nggak ekstrim, Tuhan nggak seperti itu. Kita perlu apa yang sebetulnya Tuhan katakan dengan terus terang. Jangan pergi, jangan kutuk. Ya Tuhan tidak mengizinkan aku untuk pergi. Seolah-olah Tuhan sedang bergumul, saudara. Nah saudara-saudara, dia mau menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya ya bisa ditawar. Lalu kemudian dia bilang, ya kalaupun dikasih serumah emas, serumah perak, aku juga gak mau pergi. Maksudnya apa saudara? Kalau mau ngasih tawaran, ya lebih tinggi daripada serumah emas atau serumah perak. Itu harga saya. Mau beli saya? Ya harganya lebih mahal dari emas, lebih mahal dari perak. Suatu ketika saya ketemu seorang teman, lalu kemudian dia itu bicara sama saya, terus kemudian saya bilang, ya ampun kamu pergi itu kemana-mana, apa nggak capek gitu, barang semuanya merek begitu, padahal cuma ketemu saya aja. Dia bilang begini, Pak aku itu ya mesti kayak begini, bukan kayak mau apa gitu, karena aku ini dalam pekerjaan aku, kalau orang lihat barang-barang yang aku pakai, itu kira-kira tahu harga yang aku minta itu seperti apa gitu. Jadi di situ aku mau mengajukan sebuah harga. Aku punya harga loh, hargaku jangan dikasih harga yang murah. Ketika kamu deal bisnis dengan aku, jangan anggap aku murah, aku punya kelas sendiri. Aku mau menunjukkan sesuatu. Terus saya bilang, ya kalau sama saya enggak perlulah begitu ya, kan saya juga, kamu punya harga mahal, saya juga enggak bisa beli gitu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, menunjukkan saya itu punya harga tertentu. Nah itu yang dilakukan oleh Bileam. Ya kalaupun serumah emas, serumah perak, maksudnya aku punya harga nih. Kalau kamu mau membeli saya, mau pakai jasa saya, lihat nih, Arlojico nih apa, kira-kira enggak mungkin dong kamu bayar murahan. Lihatlah ini, aku seperti ini, pasti hargaku lebih mahal. Itu yang Bileam mau lakukan saudara. Jadi dia ini dengan tidak tegas, dia tidak mengatakan, ini loh firman Tuhan begitu, dia enggak jujur. Dibilang aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan mau katakan, tapi dia enggak saudara. Dia mencintai harta, dia mau dibeli dan dia tujukan harganya. Nah saudara sekalian, saudara punya harga apa tidak? Jangan-jangan saudara punya loh. Berapa hargamu? Saudara bisa dibayarkah untuk meninggalkan Tuhan? Bagaimana kalau orang memberikan sesuatu kepada saudara?
Harga saudara apa? Pasangan hidup? Harga saudara apa? Kekayaan? Harga saudara apa? Ketenaran? Angka-angka tertentu? Prestasi? Untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan panggilan Tuhan. Harga. Untuk melawan Tuhan. Tuhan udah bilang, gak bisa. Tapi kalau harganya cocok, saya lawan deh Tuhan. Saya akan lawan Tuhan, tapi harganya yang cocok. Saya akan lawan Tuhan, tapi kasih saya harga tertentu. Ya, ketika ada harga, ya cobalah saya akan bilang lagi sama Tuhan. Bukankah ini yang muncul di hati Bileam? Bukankah sudah jelas? Saudara-saudara sekalian, kita mau tafsir seperti apa lagi? Jangan pergi, jangan kutuk, mereka diberkati. Jelas firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan kalimat yang menjadi kehendaknya. Tapi Bileam tawar, terus tawar. Oh Tuhan, bagaimana ya ini, aku begini, aku kepengen. Jangan pergi, jangan kutuk, mereka diberkati. Tapi Tuhan, ini emas perak, 2 rumah, kalau serumah aku tidak mau, kan melawan kehendak-Mu. Tapi kalau 2 rumah boleh dong Tuhan. Saudara sekalian, doa itu apa? Doa itu bagi Bileam bukan mencari kehendak Tuhan. Doa itu memanipulasi Tuhan. Saudara, Tuhannya orang-orang di Mesopotamia dan sebagainya, kalau saudara membaca kitab suci, itu adalah Tuhan-Tuhan yang bisa dimanipulasi. Inti penyembahan berhala adalah saudara menyembah dewa yaitu diri sendiri, keinginan saudara sendiri. Jadi dewa itu dimanipulasi. Sebetulnya dewanya saya mau jadi Tuhan. Itu kan dosa pertama kita, saudara, mau menjadi seperti Tuhan. Maka kita memanipulasi objek yang katanya disembah sebagai Tuhan untuk menggenapkan keinginan kita. Itu penyembahan berhala, saudara. Maka Bileam yang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa yang bisa dimanipulasi, sekarang ketika berhadapan dengan Tuhan yang hidup, dia mau manipulasi. Wah, celaka saudara, kalau saudara berhadapan dengan Tuhan yang hidup dan saudara mau memanipulasi Tuhan. Suatu hari saya ketemu satu orang di kereta, bicara-bicara. Lalu dia bilang sama saya, profesi apa? Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Lalu dia bilang, oh puji Tuhan ya, saya orang Kristen. Oh, Anda orang Kristen ya. Bagaimana ibu iman Anda? Oh, saya bertobat waktu itu di rumah sakit. Hah? Waktu itu apa yang terjadi? Iya, saya tidur, kata ibu itu. Lalu saya buka mata, saya lihat di pintu Tuhan Yesus lagi awe-awe saya begini. Terus setelah itu saya bertobat. Nah, saya mencoba menjelaskan sama dia, iman tidak datang dari penglihatan. Saya mengatakan sama dia, ibu lihat apa? Lihat Tuhan Yesus. Dari mana ibu tahu itu Tuhan Yesus? Lu itu Pak, kamu berani bilang itu palsu. Saya nggak tahu itu asli atau palsu. Tapi yang pasti adalah Tuhan bisa pakai apapun, termasuk itu mimpikah, halusinasikah, atau apapun yang ibu lihat untuk membawa kebaikan. Saya ceritakan kitab Ayub, bagaimana Ayub yang dicobai oleh iblis, Tuhan pakai itu untuk kebaikan. Apapun yang ibu alami, ya itu membawa ibu kepada kebaikan. Sekarang ibu sudah bertobat, sudah, dia bilang, ibu sudah terima Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus. Saya tanya, saya cek imannya. Lalu kemudian saya tanya, ibu dalam perjalanan rangka apa? Dia bilang, saya mau ketemu seorang pendeta juga Pak. Oh ya? Iya, karena saya dulu sebelum saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, kalau saya ada bisnis, saya ketemu sama seorang guru, tanda kutip gitu ya, guru spiritual. Lalu kemudian saya kasih uang, lalu kalau proyek saya berhasil, saya kasih 10% daripada penghasilan saya untuk upah diberkati. Jadi biasanya saya pergi ke suhu atau ke guru spiritual tertentu, lalu kemudian saya kasih uang, lalu sukses, uangnya tambah lagi. Itu adalah fee karena membacakan doa berkat buat saya. Lalu dia tanya sama saya, Bapak juga terima doa-doa berkat begitu? Saudara sekalian, saya menjelaskan panjang kepada dia bahwa itu dulu adalah caramu berhadapan dengan dewa-dewa yang kau manipulasi. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan yang hidup, engkau tidak boleh memanipulasi dia. Saudara, jadi dia dulunya pergi ke satu orang, lalu kasih ini, menyogok dan sebagainya. Kalau dapat saya kasih 10%. Dan sekarang ketika datang kepada Tuhan yang hidup, ya guru spiritualnya siapa? Ya pendeta lah, pendeta saya begitu kan. Dan pendeta ini mau. Mirip Bileam, saudara. Mirip Bileam. Saya tegur orang itu.
Ibu, kamu memperlakukan Tuhanmu seperti dewa-dewamu pada masa dulu. Engkau berani menyamakan Tuhan yang hidup dengan ilah kepalsuan seperti itu. Ibu tidak boleh, ibu harus bertobat. Masa gitu tidak boleh? Iya, bisnis itu dari Tuhan. Yang penting ibu bisnis baik-baik, takut Tuhan, berbisnis dengan cara yang benar. Percuma kamu datang-datang dan sebagainya. Kalau cara bisnis kamu tidak benar, bagaimana engkau mengklaim dirimu sebagai anak Tuhan, orang percaya? Nah, saudara sekalian, maka Bileam mendekati Allah yang hidup dengan cara seperti mendekati dewa-dewa Baal. Dia memanipulasi Baal, sekarang dia mau memanipulasi Tuhan. Mimpi, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa memanipulasi Tuhan yang hidup? Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan, dia Allah yang hidup. Saudara sekalian, yang aneh adalah kita tadi sudah baca, Tuhan berkata, sekarang kamu boleh pergi. Loh, Tuhan tadi kami sudah baca jelas sekali, jangan pergi, jangan kutuk. Mereka diberkati. Kenapa Tuhan mengatakan sekarang boleh pergi? Ada apa ini? Apakah Tuhan berubah pikiran? Tidak, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Bileam sedang memaksakan diri kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan pergi. Aku tapi mau pergi Tuhan. Jangan pergi. Tapi Tuhan bagaimana ini? Jangan pergi. Aku mau paksa Tuhan. Jangan, aku mau pergi. Ia tidak mau taat, saudara. Maka Tuhan mengizinkan Bileam mengekspresikan ketidaktaatannya. Ya sudah, sana pergi. Saudara, ketika Tuhan memberi izin, mungkin Bileam, hore, emas 2 rumah, perak 2 rumah, kaya, sukses. Tadi nggak dikasih oleh Tuhan, padahal di kesempatan dapat uang banyak. Sekarang Tuhan sudah bilang, boleh. Kekayaan di depan mata, kejayaan, dipanggil bangsa lain, dipanggil Raja Moab. Tamu istimewa, duta besar, saya akan kaya, saya akan terkenal, saya akan sukses. Diizinkan, saudara. Saudara sekalian, apa yang kita pelajari? Ketika Tuhan bilang boleh, bukan berarti Tuhan approve. Ketika Tuhan bilang boleh, tidak tentu Tuhan saat itu berkenan akan apa yang kita lakukan. Oh, dikasih. Aku doa terus, tengah hati dikasih. Puji Tuhan, berarti ini kehendak Tuhan. Belum tentu. Itu adalah kehendak Tuhan dalam memberi izin. Kamu terus lawan saya. Saya sudah beritakan yang benar. Saya sudah memberikan firman, apa yang menjadi kehendakku kamu sudah tahu, terus mau lawan. Oke, silakan. Tuhan, tolong Tuhan, ya izinkan saya ya. Tuhan memang nggak boleh, tapi ya saya mau Tuhan. Tuhan bilang itu nggak boleh sesuai firman-Mu. Tapi kalau aku mau gimana Tuhan? Boleh ya Tuhan ya. Sedikitlah, banyak orang juga langgar. Akhirnya ketika terjadi, Tuhan izinkan saya, berarti Tuhan berkenan. Tuhan ketika mengizinkan, saudara, belum tentu Tuhan berkenan. Jangan terlalu cepat, saudara, senang ketika ambisi kita betul-betul digenapi, saudara. Bileam tidak boleh pergi. Tuhan sudah jelas memberikan perintahnya. Bileam paksa Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan silakan. Ketika Tuhan mengizinkan, bukan berarti Tuhan menyetujui dan membenarkan. Bileam diizinkan untuk nantinya mendapat konsekuensi dari pelanggarannya. Ingat-ingat waktu saudara berdoa, kalau kita tidak mendapat sesuatu, jangan kita paksa Tuhan, saudara. Dan ketika kita di-approve, bukan berarti Tuhan pasti setuju dengan apa yang kita inginkan. Saudara sekalian, Tuhan mau menyatakan dalam kisah Bileam bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut berkat yang Tuhan sudah janjikan. Jika kita ini memang mewarisi janji Tuhan, tugas kita sekarang adalah berkonsentrasi, berjuang keras untuk mewujudkan panggilan kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun bisa mencuri, mengambil berkat yang Tuhan sudah berikan. Sesakti apapun orangnya, seberapa besar powernya, tidak ada orang yang bisa mencegah kalau Tuhan mau memberkati orang tersebut. Setiap orang sudah mendapat bagiannya masing-masing. Barang siapa yang memahami kedaulatan Tuhan ini, hidupnya tenang, hidupnya tidak ada iri hati, hidupnya tidak ada kekhawatiran, karena percaya bahwa ketika Tuhan sudah memberikan berkat pada seseorang, tidak ada seorang pun bisa ambil. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, orang mau curi, orang mau serang, orang mau rampas, tidak bisa.
Kalau saudara mau dihancurkan pakai perkataan, pakai kutuk. Kalau zaman sekarang pakai kalimat-kalimat di internet atau apapun, membusukkan nama orang, mau menjatuhkan nama orang, menjatuhkan reputasi orang. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah menetapkan dan memberkati, tidak ada yang bisa merebut. Bileam tidak bisa. Bileam yang besar, Bileam yang punya reputasi, yang kau berkati akan diberkati, yang kau kutuk akan terkutuk. Tetapi Bileam sendiri mati karena pedang orang yang mau hendak dia kutuk. Saudara sekalian, ada kontestasi berkat dan kutuk. Siapa yang benar? Tuhan yang menjanjikan berkat pada Abraham, atau Bileam yang merasa dirinya sebagai sumber? Saudara sekalian, Tuhan menyatakan dia berdaulat atas segala bangsa. Dia berdaulat juga termasuk menaklukkan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, sebelum Bileam mau mengutuk, dia harus minta izin dulu pada Tuhan. Tuhan, aku mau mengkutuki mereka. Boleh apa tidak? Mengingatkan kita kisah Ayub. Ketika iblis mau mengganggu orang, dia minta izin dulu pada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saudara sekalian, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Tetapi Bileam terus dengan keserakahan, dengan segala sesuatu mau memanipulasi Tuhan. Dan dia mau menyatakan bahwa saya adalah sumber berkat, saya adalah sumber daripada kutuk, saya yang menyatakan kepada manusia. Tetapi melalui kitab ini sekali lagi kita diingatkan, Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan yang berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia. Bukan Bileam. Dia tidak bisa mengkutuk orang Israel. Dia tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Saudara sekalian, apakah saudara sudah ada di tangan yang tepat? Kepada siapa saudara mencari? Apakah Anda masih terus mencari-cari kepada siapakah hidupku ini akan diberikan dan bergantung? Saudara mencari berkat di mana? Anda masih pergi mencari-cari orang siapa tahu bisa memberkati Anda? Saudara percaya pada orang-orang tertentu, Anda kira dia bisa memberikan berkat atau bisa memberikan kutuk. Anda lari pada tokoh-tokoh tertentu, Anda mencari tempat-tempat tertentu, mencari berkat atau mencari kutuk. Saudara, tidak sadarkah saudara, engkau terus mencari dan engkau tidak akan pernah mendapatkan. Kau mungkin akan tertipu orang-orang seperti Bileam. Saudara sekalian, hanya Tuhan sumber segala berkat. Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau. Aku akan mengkutuk orang yang mengkutuk engkau. Bukan Abraham, tapi Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, Allah yang baik, yang setia, yang penuh dengan rencana yang indah kepada setiap anak-anaknya. Mari kita bersandar kepada Dia, Tuhan sumber segala berkat. Biarlah segala kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang kami sudah renungkan pada hari ini. Kami telah membahas kisah mengenai Balak, mengenai Bileam, dan mengenai berkat dari Abraham. Ada kontestasi yang dimana Bileam mengklaim dirinya seperti Tuhan, sanggup untuk memberkati siapa yang dia mau berkati, sanggup untuk mengkutuk orang yang dia mau kutuk. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa itu hanya sandiwara yang berakhir dengan konyol pada waktu Bileam dihadapkan dengan Tuhan yang sejati. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan, sumber segala berkat. Dan hanya Engkau yang berhak menjatuhkan hukuman atau kutuk kepada barang siapa yang Kau jatuhi berdasarkan keadilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.